Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman SD Lab School FIP UMJ, khususnya Ananda kelas 4. Kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam materi Al-Islam, pembelajaran fikih bab 11 tentang sholat sunnah berjamaah. Baik, sebelum kita mulai, Kak Rizal akan menyapa kalian terlebih dahulu. Nah, teman-teman, tolong jaga kesehatan, tetap bersabar, dan selalu belajar dengan semangat walaupun kita belajar masih dalam jaringan atau sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan secara baik dan benar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum ke materi, kita harus memahami standar kompetensinya terlebih dahulu. Standar kompetensinya adalah memahami tata cara sholat sunnah berjamaah. Dan kedua, kompetensi dasar, dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan dapat mempraktikkan sholat sunnah berjamaah. Nah, hadisnya adalah atau dalil keutamaan sholat berjamaah, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazzi bi 27 darajah. Nah, teman-teman, artinya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatul jama'ah, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fazzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi sangat utama kita kerjakan daripada sholat sendirian. Itu sebesar 20 derajat. Nah, pahami ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pengertian. Nah, untuk lebih jelas lagi, teman-teman boleh membuka buku halaman 133 bab 11 di buku Al-Islam. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imam. Jadi yang ditunjuk, bukan menunjukkan diri, ditunjuk sebagai imam. Nah, yang kedua, kita kan pelajari sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat sunnah itu sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Ingat, yang dikerjakan di luar sholat fardu. Sholat sunnah, ingat, sholat sunnah dianjurkan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik, niscaya Allah akan memberikan kita pahala yang sangat besar dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, sholat sunnah itu juga disebut dengan sholat tahawu atau sholat nawafil. Kata tahawu sepadan dengan kata nawafil. Nawafil merupakan jamak dari kata nafilah. Nafilah artinya segala tambahan atau kelebihan yang baik. Jadi sholat sunnah itu sholat yang harus kita kerjakan tapi tidak diwajibkan. Nah, karena itu ada tambahan dan kelebihan yang baik buat kita. Nah, teman-teman, selanjutnya sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah, teman-teman? Sholat berjamaah ini syaratnya ada imam. Nah, imam itu adalah pemimpin sholat. Yang kedua, ada makmum. Makmum itu adalah pengikut atau jamaah sholat. Yang ketiga, dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat, di masjid, di rumah, tapi dalam satu tempat, tidak boleh berbeda dengan tempatnya. Nah, yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Tidak boleh mendahului, gerakannya harus sama, ya teman-teman. Jadi kita sebagai makmum harus mengikuti imam. Ini syarat sholat berjamaah.
Yang kedua, bila kita menjadi seorang imam, nah, imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah, ya. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, sudah balik. Yang kedua, fasih dan hafal bacaan sholat. Jangan sembarangan ya jadi imam. Yang ketiga, bukan orang yang dibenci jamaah, orang yang selalu disukai oleh jamaah. Mengetahui syarat dan rukun serta hal-hal yang membatalkan sholat. Apa sih syarat dan rukun membatalkan sholat? Jangan sembarangan menjadi imam tapi tidak mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Nah, imam pria untuk pria dan wanita, sedangkan imam wanita hanya wanita saja. Paham sampai di sini teman-teman? Nah, oke. Selanjutnya, sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah dengan berjamaah atau munfarid, dan sholat sunnah munfarid. Ini diagramnya teman-teman. Ini gambarannya. Kalau sholat sunnah berjamaah itu sholat idain, 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, sholat istisqa, sholat kusufain. Nah, ini macam-macam ya teman-teman. Macam-macam sholat sunnah yang bisa kita kerjakan secara berjamaah dan tidak bisa munfarid. Nah, dan sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah dan bisa juga munfarid itu sholat tarawih, bisa munfarid dan bisa berjamaah. Sholat witir, sholat duha, tahajud, dan sholat jenazah bisa munfarid dan bisa berjamaah. Nah, sedangkan sholat munfarid yang tidak bisa kerjakan sholat berjamaah adalah sholat rawatib, yang kedua sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Pahami baik-baik ya teman-teman. Nah, kita jelaskan sholat tahajud. Nah, itu boleh nggak berjamaah? Boleh, dan boleh juga sendirian. Nah, sholat tarawih boleh nggak berjamaah? Boleh, dan boleh juga sendirian. Sholat witir boleh nggak berjamaah? Boleh, dan boleh juga sendirian. Sholat istisqa. Istisqa apa itu? Sholat meminta hujan teman-teman. Nah, di mana istisqa itu? Nah, ini harus dikerjakan berjamaah. Ya. Sholat duha. Di mana sholat duha? Di sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah dan boleh munfarid. Sholat kusufain. Apa itu sholat kusufain? Sholat kusufain itu sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Ini harus dikerjakan secara berjamaah. Ini adalah materi dasar buat kelas 4. Dan kalian kalau naik kelas 5, kelas 6 ada lagi materi sholat sunnah berjamaah, tapi materinya lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Nah, mungkin materi tentang sholat sunnah secara berjamaah cukup dari Kak Rizal. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Demikian pembelajaran tentang sholat sunnah berjamaah. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.